Radio Antar Papua dan pembaca setia kami antarpapua.com. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan seorang influencer Timika, yaitu Roy Swebu. Hai. Oke, jadi tema di sore hari itu adalah pemuda dan media sosial. Kenapa kita harus membahas pemuda dan media sosial? Ya, karena memang di zaman yang 5.0 ini itu sering sekali kita menggunakan media sosial ya guys. Bener. Dan yang kebanyakan sering menggunakan media sosial itu pasti anak-anak muda gitu bener. ya kan? Apalagi zaman sekarang itu kan media sosial itu sudah menjadi ada berkaitan erat sama kehidupan sehari-hari. Apa-apa pasti kita menggunakan media sosial. Jadi kita perlu mengedukasi semua sobat radio Antar Papua yang ada dimanapun itu, terlebih khususnya di Timika, terkait dampak positifnya dan dampak negatifnya dalam menggunakan media sosial. Benar kan Kak Roy? Benar sekali. Yes, oke. Jadi sebelum itu kita bertanya sedikit dulu dong tentang Kak Roy. Kak Roy, sejak kapan sih menjadi seorang selebgram atau seorang tiktokers memulainya gitu? Kalau mulai awal buat konten itu tahun lalu. Oh, tahun lalu. Mungkin bisa diceritain sedikit dong awal mulanya kan tahun lalu itu di mana kira-kira? Oke. Awal mulanya itu pas Roy lagi liburan di Jayapura. Oke. Terus ada teman Roy yang kebetulan sama-sama lagi di Jayapura. Dia bilang, "Roy, kenapa nggak buat konten aja? Kan kok setiap apa yang kau pakai pasti selalu ditanyakan sama teman-teman yang ada di Facebook." Jadi awalnya sih support dari teman sih. Makanya Roy, coba tes buat satu video dan Roy posting ke TikTok. Oh, gitu. Berarti memang the real tanpa disadari Roy ini sudah mempunyai karismanya. Benar. Gitu. Jadi apa yang dia pakai orang bertanya. Jadi kan bertanya. temannya jadi berpikir kayak berarti teman kakak tuh keren. Iya sih. Kayak dia tuh memberikan saran, kayak memberikan pandangan kayak kamu tuh cocok loh jadi influencer. Dan tiba-tiba bener dong sekarang menjadi seorang influencer di Timika. Oke, jadi Karo tuh sering memakai aplikasi apa sekarang? Media sosial apa? Instagram kah? TikTok kah? Kalau yang aktifnya sih semua, cuman yang sekarang lebih aktifnya tuh lagi fokus ke TikTok. Oke, jadi kalau Instagram itu kayak untuk nge-repost aja ya Kak ya? Nge-repost, apalagi kalau misalnya ada yang mau ngajak kita sama terus postingnya ke IG boleh. Oh, gitu. Oke, nah terus ini kan Karo ini kan influencer ya? Influencer, pokoknya tiktokers, terus sama selebgram ya kan? Bener. Kalau menurut Karo, pentingnya kita menggunakan media sosial itu untuk apa sih? Kalau penting kembali lagi ke kita sih. Itu penting kalau buat Roy itu untuk berkomunikasi sama sanak saudara yang mungkin ada di jauh seperti di Jayapura, Ternate, biar lebih gampang kita berkomunikasi. Terus mungkin selain berkomunikasi tuh kita bisa mendapatkan edukasi yang lebih banyak di media sosial. Kayak contohnya nih yang baru-baru ini kan CPNS kan lagi ada nih kan. Jadi biasanya tuh pasti kita sebagai calon-calon yang pengen mendaftar kayak tutorial menjawab soal tutorial masak nasi goreng kayak untuk anak-anak bisa. Kalau Kenneth gimana? Iya sih, tapi benar sih kayak contoh misalnya kan saya selaku presenter saya juga kan pengajar tutor gitu kan. Kadang maksudnya ya tutor tidak resmi sih memang ya. Cuma kalau mau dibilang kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak pahami, googling aja, ya kan? Benar. Jadi pokoknya sebenarnya media sosial itu penting tergantung kita menggunakannya itu bagaimana gitu. Palingan juga kalau bapak-bapak atau kita, aku juga sih sering kalau misalkan pengen mendapatkan berita kayak berita tentang Selena Gomez misalnya, atau berita tentang suami saya Justin Bieber misalnya ya, itu saya cari di media sosial. Jadi apapun yang kita ingin ketahui, tapi kita nggak perlu kemana-mana. Jadi kita tinggal scrolling di media sosial aja, pasti ada aja gitu updatean terbaru, berita-berita terbaru di seluruh dunia gitu. Iya. Benar banget. Itu kan tadi kan kita membahas tentang positifnya nih. Coba dong kita bahas tentang negatifnya nih. Dampak negatif media sosial gitu ya. Dampak negatif media sosial. Dampak negatif dari media sosial kalau buat Roy sih kecanduan. Iya benar. Dan sekarang Roy lagi mengalaminya. Tapi Roy pikir kalau kecanduan cuman kayak scroll TikTok di rumah terus nggak dapat hasil kayak sayang banget waktunya. Jadi Roy memanfaatkannya dengan membuat konten. Day in my life. Day in my life gitu ya. Terus ada lagi tuh yang biasanya kalau misalkan kita kena bully atau biasanya kalau bully online tuh namanya cyberbullying atau cyberbullying lah ya kalau bahasa Indonesianya, tapi di Inggrisin. Itu kalau cyberbullying itu kayak komentar buruk. Kak Roy pernah nggak sih dapat komentar buruk dari orang-orang yang menonton konten-konten kakak? Kalau dapat sih pasti dapat. Kalau cyberbullying pernah Roy alami dan itu sering terjadi, apalagi kita kan di sosial media ini tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus suka sama kita semua, tidak bisa. Jadi apalagi seorang influencer ya pasti ada penggemar, ada juga haters. Iya gitu. benar sekali haters. Aduh, berbicara tentang haters nih, pernah nggak sih Roy punya akun yang dimana Roy udah bangun nih, terus tiba-tiba dihack gitu sama orang yang nggak dikenal?
Pernah. Bahkan ada beberapa akun yang melaporkan, terus tiba-tiba akunnya tuh Roy pas masuk ke logout. Dan itu terjadi awal Roy ngonten terus ke logout, akhirnya Roy buat akun baru lagi. Makanya sekarang Roy punya 2 akun TikTok, tapi pas akun yang lama kembali Roy fokus ke akun yang lama itu. Berarti kakak tuh sengaja buat 2 akun supaya kalau misalnya yang satunya ke hack ya bisa pakai satunya cadangan gitu. Karena aku pernah dengar sih dari tiktokers yang lebih terkenal dari luar kota sana bilang kayak kalau seorang influencer itu harus buat 2 akun. Jadi kalau satu hilang ya bisa pakai yang satu lagi dan itu lebih gampang gitu loh. Karena kan mereka sudah penggemar-penggemarnya yang dari akun pertama bisa follow gitu. Karo juga pakai prinsip itu ya kan? Iya, mengantisipasinya dengan membuat 2 akun. Iya sih benar-benar. Oke. Kalau untuk cara Karo manage waktu, karena kan Karo ini kan seorang influencer yang sudah kayak pasti harus sering lah menggunakan TikTok, terus menggunakan Instagram, biar Karo itu kayak bisa menyesuaikan diri dari offline ke online itu gimana supaya tidak mengganggu kehidupan nyata gitu Karo. Kalau Roy apalagi kan Roy lagi kerja nih, jadi Roy pasti pas pulang kerja Roy prepare bersih-bersih rumah, beres rumah, bantu mama, terus kalau ada waktu luang Roy buat konten biar hari ini ada konten untuk berikutnya. Berarti dalam sehari mungkin Kak Roy supaya jaga-jaga bisa buat 2 hari supaya besoknya 2 kali biar besoknya tuh bisa ngupload yang satunya gitu. Iya, bisa gitu ya Kak? Bisa. Oke. Untuk yang pengaruh sebenarnya ini saya masih mau tanya tentang pengaruh negatif sih tadi. Lanjut. Karena kan posisinya kan influencer. Nah, terus apalagi Roy ini kan kerja ya, tadi kan dibilangnya kerja. Itu pernah nggak sih kayak jadi kayak kecenderungan menggunakan HP di tempat kerja gitu? Oh iya benar. Nah kan Roy posisi di kantor sebagai admin dan kebanyakan admin itu sibuk di awal dan akhir. Jadi awal bulan dan akhir bulan. Jadi pas di pertengahan bulan Roy bisa memanfaatkan waktu luang dengan membuat konten sih. Jadi kayak fokus cari apa nih, konten apa nih untuk besok. Berarti tidak mengganggu dunia kerja juga ya Kak ya? Kalau awal pasti mengganggu, cuman Roy mungkin makin berjalannya waktu, Roy bisa memanage waktu. Oh ini bisa nih dipakai untuk buat konten. Keren. Berarti udah senior sih ya, influencer bro. Nah terus manajemen waktunya juga bagus sih. Soalnya kita kan, saya bukan seorang influencer, tapi kadang kalau misalkan lagi kerja bisa-bisa tuh bos lagi nyuruh ini tapi buka HP nanti aja dikerjain. Sampai udah jam pulang tapi belum selesai. Iya sih benar-benar. Itu sebenarnya itu salah satu ketergantungan, kecanduan gitu nggak sih? Betul. Oh ya, aku punya pertanyaan nih. Apalagi? Kan Roy ini kan influencer ya. Ya maaf ya kalau saya selalu bilang influencer, tapi kan emang faktanya gitu. Faktanya emang gitu. Pernah nggak sih perubahan pertemanannya Roy begitu? Kayak mungkin lingkungannya Roy, mungkin perubahan pesat ketika Roy menjadi influencer, pernah nggak terjadi gitu? Perubahan pesat pasti ada ya dalam Roy, pasti pas awal mungkin yang tahu paling 1-2, terus makin Roy buat konten akhirnya makin banyak orang yang tahu juga dan lingkup pertemanan juga pasti bertambah. Oke, tapi kalau dalam hal pertemanan nih Kak Roy, kan misalnya Kak Roy ini kan sebelumnya nih sering main sama teman-teman, terus nggak pakai sosial media, tapi pas sudah jadi influencer, jadinya mungkin berkurang jadi masa pertemanannya itu. Menurut Kak Roy itu gimana tuh? Kalau Roy sih kebetulan kontennya kan Roy babat semua nih dari highlight, ngumpul sama teman. Dan mungkin dulu tuh pas kita nongki sama teman ya, itu pasti tidak bawa HP atau tidak direkam, tapi pas sekarang Roy izin dulu sama teman kan, boleh kan nih Roy saya buat konten nih, masih biar ada konten hari ini terus. Dan kebetulan teman-temannya Roy juga semua support, pokoknya buat teman-teman. Malah suka ya? Iya. Keren. Halo teman-temannya Kak Roy. Halo, salam kenal ya. Terus berarti Kak Roy ini kalau konten itu kebanyakan a day in my life gitu ya Kak Roy? Iya, a day in my life. Kebanyakan sih itu sih. Gitu. Pernah di endorse nggak? Kalau endorse pernah. Oke, kalau endorse-nya aku punya pertanyaan. Kalau misalnya endorse ini itu dari tim endorsean mereka yang hubungi kita atau kita yang beli, mereka punya barang dulu terus kita kayak bikin konten terus kita tag mereka, itu kira-kira gimana itu kalian? Kalau endorsement berarti dari tim mereka hubungi Roy, terus dari mereka sudah siapin nih yang best seller, contoh makanan, mereka sudah siapin yang best seller di tempat mereka, terus mereka kirim ke Roy atau Roy yang visit langsung ke tempat mereka untuk membuat konten gitu. Itu berarti makanannya nggak dibayar gitu ya Kak ya? Wow. Kapan Kenneth jadi influencer? Iya, kapan lagi? Jadi untuk sobat-sobat RAP sekalian, tetap pantengin terus kita punya live ini ya. Kita dua bisa jadi influencer juga. Iya benar sekali, sampai bertiga dong. Kita collab ya? Iya kita harus collab ya, kapan lagi? Oke Kak Roy, selain makanan, ada nggak yang lain kayak misalkan
baju Iya, baju. Baju, terus hotel, kampus. Wow. Ya. Oh iya benar. Dan beberapa baru ya. dagang kaki lima lainnya. Kalau yang hotel ini mekanismenya gimana sih? Iya. Cara mereka menghubungi kakak terus ya gitulah. Kalau mereka menghubungi pasti pakai akun utama mereka, terus hubungi ke Roy, dan Roy pasti meeting dulu awal, karena kan pasti hotel mau yang terbaik ya. Benar. Iya sih, benar. Jadi mereka sudah siapin contoh video untuk Roy buat contohnya. Iya. Jadi Roy bisa mengambil ide dari situ. Oh wow, begitu ya. Kalau jadi seorang influencer pasti kalau dari hotel lebih besar penghasilan mana kak? Hotel atau makanan atau apa kak? Kalau ya hotel sih. Hotel ya. Kena catat hotel. Pokoknya untuk hotel-hotel yang ada di sini kita endorse saya. Boleh. Iya, endorse kita bertiga maksudnya. Oke, ngomong soal karir, ngomong soal bisnis secara online di media sosial, menurut kita bertiga aja deh, daripada kita nanya-nanya Kak Roy, nanti kan Kak Roy capek. Menurut kita bertiga, peluang bisnis yang ada di media sosial itu apa sih? Aku dulu dong. Pertama itu digital marketing itu yang paling penting, karena biasanya nih ya orang-orang kalau misalkan pengen mempromosiin produknya, terus mempromosiin jasa atau apapun itu mereka make jasa digital marketing, di mana mereka mempromosikan produk dan jasa itu secara online. Jadi itu bisa menghasilkan untuk si pelaku digital marketingnya, jadi nanti mereka dibayar. Iya gitu. Wih, keren dong kalau begitu. Mantep tuh. Kalau dari Kak Roy sendiri gimana? Kalau Roy, kebetulan Roy suka buat konten influencer. Oh iya benar. Seorang influencer salah satunya peluangnya ya influencer. Iya, dari awalnya suka ngonten, rekam-rekam, dapat rezekinya dari situ juga. Dan Roy senang sih bisa menjadi pintu berkat dari buat orang lain. Contohnya, Roy kan sudah ada nama nih. Dan pasti banyak yang mau, apalagi mau buat usaha terus pengen dikenal, akhirnya menghubungi Roy, dan Roy senang juga bisa bantu mereka. Iya sih. Sebenarnya menjadi seorang influencer itu termasuk kegemaran sendiri, jadi hobi ya kak. Iya. Jadi kayak ini sekarang jadi hobi yang menguntungkan. Benar. Kalau misalnya menurut dari saya ya, e-commerce. Jadi ya kayak ibarat kata kita ingin menjual barang-barang kan, kayak kita punya barang yang kita punya nih, tapi kayak kita nggak punya tokonya gitu, kita bisa jual di e-commerce ya, seperti yang kita ketahui bersama toko orange lah ya. Iya, toko orange, terus toko apa? Toko biru ya, toko biru kayak gitu-gitu deh. Iya. Kira-kira Kak Roy ini pernah nggak sih, kan Kak Roy kan di endorse, nah terus pernah nggak sih kayak Kak Roy itu menaruh barang di e-commerce gitu, punya bisnis sendiri, terus sendiri gitu, menjual barang di e-commerce kayak atau di aplikasi-aplikasi media sosial kakak? Pernah. Apa itu? Yang warna biru. Oke, di warna biru. Kakak jual apa? Roy kan suka beli HP terus kayak bosan ganti lagi. Untuk ngeri kali. Oh wow. Untuk biar kualitas gambarnya lebih baik lagi. Jadi ketika dapat rezeki, Roy ini investnya ke kamera sih. Jadi kamera lama Roy foto terus postingnya ke aplikasi itu kayak gitu ya. Wow. Itu kira-kira penghasilan dari penjualan itu tuh berapa nih tuh Kak? Tergantung sih. Biasa contoh barang ini apalagi elektronik nih buat teman-teman pasti harganya jatuh. Jadi harganya contoh 1 juta. Terus kalau kita jual lagi namanya barang bekas ya pasti harganya jatuh banget. Betul. Tapi Kak Roy, selain kayak jual-jual barang itu namanya barang bekas ya. Kalau selain jual barang bekas, ada nggak pemikiran saya sudah terkenal pasti banyak yang beli produk saya. Kalau saya buat produk misalnya baju, desain baju sendiri, pernah nggak kepikiran mau buat desain sendiri atau apa gitu? Dan kemarin Roy sempat jualan online loh. Oh iya? Iya, iseng-iseng kan Roy, coba tes jualan online deh, siapa tahu menguntungkan juga kan. Jadi Roy beli di aplikasi Orange, beli satu barang yang harganya mungkin 30.000, tapi di Papua sini kan ongkirnya mahal ya. Jadi Roy pakai just tip. Tahu barangnya apa itu kan? Power bank yang pernah Oke, yang just tip. Iya, Roy beli sekitar 10, Roy tes dulu kan 10 dari satu harga itu, power bank itu harganya 30.000 awal. Terus Roy jual ke sini 150. Jadi artinya, jadi buat anak-anak muda nih kan sosial media sekarang tuh gimana ya, semakin berkembang besar. Jadi kalian kalau menggunakan sosial media itu harus pintar-pintar. Ya harus banyak ide gitu. Gimana caranya mempromosikan pensil yang harganya 5.000 nanti bisa 20.000. Iya benar sekali. Yes. Terus kalau boleh tahu ya nggak, ngomong soal kayak gitu-gitu influencer, biaya endorse-nya range harganya berapa Kak? Kasih tau dong. Kisarannya aja lah, kisarannya. Biar pada kayak bisa pengen jadi influencer gitu. Iya mungkin menjadi motivasi untuk anak-anak muda di luar sana ya. Perkiraannya aja deh. Perkiraannya ya.
Iya. Tahu nggak ya? Cukup lah. Cukup untuk apa kak? Cukup untuk beli HP atau cukup untuk beli tas, rumah? Amin. Amin. Pokoknya cukup untuk kayak mau sesuatu bisa beli pakai uang sendiri. Wow, itu yang keren. Itu. Jadi Karo ini menjadi seorang influencer juga, dia bisa memandirikan diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu, dia nggak perlu minta orang tua kayak, "Ma, belikan saya ini dong." Dia langsung gas-gas aja kan, uang sendiri gitu. Oke. Nah, dari yang apa ya, endorse-endorsean, apalagi kan kalau kita mengendorse itu otomatis kita harus membuat supaya kita punya video itu naik ya, ratingnya naik. Itu kira-kira strategi yang Kak Roy buat itu apa sih? Setiap konten kreator pasti punya cara mereka masing-masing agar video mereka pasti harus pokoknya begini-begini. Jadi mereka punya trik dan ciri khas masing-masing. Kalau Roy sih 3 detik di video awal hooknya ya, kalau kita sebut hook itu harus menarik. Ya, hook itu apa sih kak? Hook itu 3 detik awal video. Jadi ketika contoh teman-teman lagi scroll TikTok nih, boleh sebut sih? Iya boleh. Teman-teman lagi scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul videonya Roy, terus cara dapetin uang dengan main HP, gitu caranya. Terus yang ada musik tring 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 tring, gitu ya? Tring 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 gitu. Aku sering kayak pernah pasti lah kalau kita mengundang Kak Roy kita harus nge-stuck dulu ya. Iya sih benar. Kayak gimana mau ngedul? Tirit. Iya, tirit itu. Itu juga kayak keren. Tapi benar gitu ya. Tapi benar. Itu sebenarnya itu salah satu di mana apa ya? Kita jadi kayak tertarik. Sebenarnya dia bahas apa sih? Bahas apa? Dari judulnya juga kan, dari banner yang dibuat di konten itu. Apa sih nih? Kayaknya menarik deh kita nonton. Jadinya sampai selesai gara-gara semuanya dari awal sampai akhir itu membuat kita penasaran gitu. Dan itu sebenarnya balik lagi ke konten kreator, cara mereka pembawaannya gimana agar audiens ya, kita sebut aja audiens, biar mereka tetap nonton video kita tuh sampai akhir. Betul. Karena ada ini nggak nama penggemarnya, biar saya ikut daftar. Ada nggak Kak Roy? Lovers apa gitu ya? Roy first. Makanya boleh tuh. Iya, harus buat Kak. Royers. Royers. Boleh. Kan berbicara tentang hoax, nah terus kayak konten-konten gitu. Kira-kira Kak Roy ada nggak sih jadwal-jadwal khusus yang dimana apa ya? Ada jadwal khusus yang kita untuk mengupload kita punya video gitu. Kalau jadwal khusus sih ada ya kalau buat Roy. Pasti jadwal khusus sih ada buat Roy di jam 3 biasanya. Jam 3 sore gitu ya Kak? Kenapa sih? Biasanya jam 3 itu emang ada apa di jam 3 ini? Ada apa di jam 3 ya? Jam 3, apalagi kan yang penggemar Roy kebanyakan yang sekolah nih. Oh iya benar. Jadi Roy sengaja posting jam 3 biar mungkin pas mereka pulang sekolah atau pas mereka pulang kerja, mungkin yang buat teman-teman yang follow yang lagi kerja. Halo. Wih, halo guys. Berarti jam 3 atau sore gitu ya sore. Kak? Terus berarti kalau jam 3 itu kan Kak Roy pulang kerja jam berapa sih? Jam 5. Oh, berarti buatnya sebelumnya ya, kemarin ya, H-1. Jadi nanti habis jam 3 pas di kantor upload gitu-gitu. Atau jam-jam sore yang kayak menurutnya kayak di sini jam-jam segitu anak-anak pada buka HP nih. Atau orang-orang pada banyak buka HP nih. Nah, tapi pernah nggak sih kayak bikin stok videonya kayak agak lumayan banyak stoknya gitu? Kalau Roy stok tidak ada sih, lebih kayak contoh hari ini rekam, besok diposting, atau hari ini rekam langsung diposting. Oh iya betul. Takutnya kadaluarsa ya informasi-informasi atau di email lainnya. Oke, dari tadi kita tuh kebanyakan membahas terkait dampak positif dari sosial media atau dalam penggunaan ya. Tapi aku juga penasaran nih, dalam menjadi seorang influencer Kak Roy tuh pernah nggak sih merasakan hal-hal negatif kayak dampak-dampak negatif setelah menjadi seorang influencer? Misalkan nih, aku kasih contoh aja, ada orang yang ya ini amit-amit lah ya, yang tiba-tiba kayak Kak Roy Kak gitu, ada nggak sih Kak? Kalau ada dan kebetulan kan Roy kerja nih, terus serponya Roy itu ada dan kebetulan serpo Roy itu ada dekat sekolah, salah satu sekolah, dan kebanyakan anak-anak itu sudah tahu kalau Roy sering di situ. Dan kebanyakan mereka kalau pulang sekolah pasti mampir, singgah, terus teriakin Kak Roy, minta foto, minta uang, minta iPhone, ngeri kali. Tapi Kak Roy itu serpo itu apa? Serpo itu semacam, kalau kesimpulannya sih gudang gitu. Oh, gudang. Iya, stok barang dimana kita kalau mau customer minta kita bisa ambil. Oh, jadi anak-anak ini yang datang-datang tuh yang dekat-dekat dari sana, terus kayak ini Kak Roy sering kesini, jadi mereka datang ke habis pulang sekolah itu benar-benar mengganggu. Tapi tadi Kak Roy bilang, waktu sebelum kita mulai podcast, Kak Roy bilang dia tuh
penggemarnya ya, anak-anak ini datang ke gudang itu. Aku bilang gudang aja, aku lupa soalnya tadi namanya apa. Ke gudang itu terus mereka manjat-manjat motornya sambil manggil-manggil Karoy, dan itu benar-benar kayak mengganggu sih. Terus Karoy tadi udah nunjukin videonya kayak itu bukan 1 2 3 orang, tapi 4 orang anak-anak manjat motor itu nanti rusak gimana? Aduh. Hanya demi iPhone. Demi iPhone dan demi melihat Karoy, memang Karoy di Aduh, tapi itu kan bocil-bocil ya kalau mau dibilang. Pernah nggak sih kayak orang-orang dewasa kayak sepantaran kita begitu yang dimana memang the real iri hati hatersnya gitu, mereka nge-hate karena mereka iri, pernah nggak? Oh amit-amit ya, kalau secara langsung sih belum, dan amit-amit jangan sampai, betul. Tapi kalau di sosial media, apalagi di TikTok, kalau lagi live atau lagi buat konten, pasti ada komen hate, dan komen hate itu dari akun fake. Betul, yang biasa followersnya kayak cuma 1 atau 0. Benar. Betul. Itu termasuk tadi cyberbullying tadi ya kan. Itu kira-kira caranya Karoy untuk mengatasi hal itu gimana sih? Kayak contoh mengatasi komenan yang buruk gitu, gimana sih caranya? Awalnya tuh Roy sampai down loh, sampai kayak aduh lemas baca komen seperti itu. Terus Roy cerita ke teman, terus teman saranin tuh, kok baca aja tapi kok terus masukin ke hati. Dan makin lama sering berjalannya waktu, Roy makin terbiasa, dan bahkan Roy baca skip. Jadi buat para haters kalau komen hate apalagi pakai akun fake, percuma kalian komen seperti itu. Mental baja sekarang. Mental baja udah senior. Tapi memang ya seorang influencer itu memang harus dituntut menjadi seorang yang kuat gitu ya. Kuat menghadapi pembulian secara langsung dan pembulian di media sosial kayak Najena. Iya, benar sekali. Apalagi kan memang kita hidup di mana tidak semua orang menyukai kita, dan bukan kita punya hak untuk, bukan kita punya kewajiban untuk membuat mereka menyenangi kita. Gitu. Yang penting kita melakukan apa yang kita senangin. Oke Kak, Karoy dong. Tipsnya Kak, tips supaya bisa menjadi selebgram atau tiktokers yang sukses seperti Kakak ini. Iya, gimana sih? Tipsnya cuma satu, konsisten. Dan percaya diri. Berarti 2. Percaya diri dan konsisten. Iya. Kenapa kita perlu konsisten Kak? Kenapa kita perlu konsisten? Nih pasti buat pemula kan buat konten, terus misalnya sepi, terus kayak down, malas buat lagi karena sepi. Tapi jangan, itu jadi ini contoh ya, anak baik kan tidak langsung lari ya, tidak langsung berjalan, pasti merayap dulu, dari merayap baru bisa melalui proses gitu ya. Jadi ada step by stepnya. Jadi kalau misalkan Kakak ini pas ngupload kayak sudah tidak ada yang nonton, tapi tetap harus ngupload gitu ya Kak, harus konsisten gitu ya Kak. Tapi dalam konsisten itu ada nggak sih Kakak mengubah jenis kontennya, kayak a day in my life kayak makin sepi, jadi saya buat tips and trick gitu? Ya ada, jadi kayak contoh Roy buat a day in my life terus sepi, Roy beralih ke misalnya ngonten sama teman, jadi Roy ada riwayatnya, kayaknya konten ini rame nih, Roy punya feeling, kayaknya ini rame, Roy bikin sama yang itu, jadi mengangkat supaya kembangkit lagi, terus bisa obrol yang lain. Keren. Harus kayak gitu, pokoknya kita kalau sebagai seorang influencer harus bijak bagaimana menguntungkan diri sendiri dan bagaimana menguntungkan penonton kita. Benar. Gitu. Apalagi kan tadi ini kan dibilang konsisten ya, konsisten. Itu yang dimaksud dengan konsisten itu kayak setiap bulannya atau setiap harinya itu kita harus upload. Iya benar. Balik lagi ke kita, kalau bisa setiap hari lebih bagus loh. Oh iya. Karena kalau di media sosial setahu aku sih, kalau kita nggak sering upload setiap hari, pasti tuh TikTok itu kayak, ini orang ini rajin pakai aplikasinya, nanti saya bantu promosi, nanti naik masuk FYP gitu nggak sih? Oh iya gitu. Iya. Oh wow. Jadi makin sering kita upload, makin sering juga kita FYP, jadi pokoknya harus konsisten lah. Harus konsisten. Terkait ngomong soal percaya diri, tadi kita harus bahas percaya diri juga. Benar. Percaya diri dari Kak Roy itu kayak gimana Kak Roy? Percaya diri ya, lebih ke contoh simpel nih. Iya benar-benar baik. Nih handphone. Kalian mau ngasih uang nggak? Udah percaya diri aja. Misalnya kalau di tempat umum mau rekam, jangan malu-malu, jangan suka ngangkat kamera. Iya benar. Harus pede aja. Iya benar. Benar. Aku kayak kalau misalnya Kak Roy di Diana kan, terus dia ngangkat kamera, pas liat kontennya, aduh saya kayaknya nggak bisa sih kayak Kak Roy, kayak diliatin orang aja malu gitu, apalagi udah ngangkat kamera. Dan banyak teman-teman juga bilang, kok tidak malu, paling malu orang. Teman-teman juga di tim Mika sudah tahu Roy kan sering buat konten, jadi ya sudah pede-pede aja. Kan ada untung dari situ juga. Jadi konsisten dan percaya diri itu satu paket ya. Itu harus konsisten dan juga percaya diri. Kalau konsisten tapi nggak percaya diri, gimana cara buat kontennya? Betul. Gitu. Ya, memang harus akui saya mendapatkan pengetahuan baru dari Kak Roy ini, dari dimana memang harus percaya diri, kita harus bisa mengangkat kamera di depan umum, di depan orang. Gitu. Walaupun kadang kita melihat ada side eyes yang kayak itu mengganggu banget, tapi masa bodoh gitu kan. Benar sekali. By the way, untuk Kak Roy saya punya pertanyaan. Kak Roy pernah nggak sih live di TikTok?
Pernah. Kira-kira Kak Roy mendapatkan penghasilan di TikTok itu dari gift atau dari mungkin lamanya ini? Nah, kalau di TikTok itu dari gift. Oke. Jadi misalnya semakin banyak orang nge-gift, kita semakin banyak juga dapat penghasilan dari situ. Terus kalau durasi live itu ada nggak sih Kak pengaruhnya dapat penghasilan? Ini nih penting nih, catat ya. Buat pemula ya. Kita catat. Kalau mau live di TikTok itu minimal sejam. Oke, minimal sejam. Iya, kenapa? Karena di TikTok itu bacanya, apalagi misalnya kalau kita baru mulai nge-live atau baru belajar mau jadi konten kreator, baru mau live, terus pasti awalnya sepi ya. Dan kita harus sejam, minimal sejam. Ini salah satu pengguna TikTok Live guys, karena Janet itu penyiar kita, penyiar. Sering nonton. Iya. Kapan-kapan kolaborasi dong. Ganti habis podcast. Jadi untuk sobat-sobat RAP sekalian, kalian kalau misalnya mau bertemu dengan kita bertiga, cukup nonton kita punya live aja. Dan juga nonton podcast ini. Iya, benar sekali. Yang jelas kita punya podcast itu ada di Antar Papua TV di YouTube ya guys. Oke, itu iya benar. Maksudnya saya baru mendapatkan pengetahuan baru di mana kita harus minimal 1 jam gitu ya. Kalau di IG ada nggak? Kalau di IG sih tidak. Tidak ada ya. Tidak ada minimalnya. Tapi lebih gampang untuk mendapatkan audiens itu dari TikTok kan Kak? Karena cuma masuk FYP. Kalau IG followersnya doang. Kalau di TikTok kan pasti random nih orang-orang yang masuk walaupun dia belum follow pasti masuk karena random tuh dia ngacak. Gitu ya. Oke. Kakak lebih senang apa nih? Kalau live ya? Kalau live itu lebih senang di TikTok apa di IG? Di TikTok sih karena live dapat uang juga. Iya sih. Iya. Kemarin tuh Janet, kamu pernah dikasih sama abang-abang itu ya kan sampai full itu kayak mereka ngasih, semakin banyak orang yang ngasih gift semakin semangat kita ikut live. Benar sekali. Kayak makasih kak, jadi kayak lebih antusias gitu loh. Berkata kita disawer nih. Iya benar. Jadi kita melakukan sesuatu terus disawer, kayak kita menyanyi terus disawer, jadi kita makin semangat goyang. Semangat goyang yang gimana nih? Contohnya dalam dunia nyanyi. Kalau dalam siaran langsung ya orang ngasih kita gift, kita semakin banyak ngomong, semakin semangat. Iya tapi benar sih. Jadi untuk sobat-sobat sekalian, kalau misalnya sebagai pemula nih, ya pokoknya konsisten dan juga percaya diri aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Kakak Roy. Itu sangat penting ya guys. Sangat penting. Ini Kak Roy, untuk pengalaman keseluruhannya Kak Roy. Itu Kak Roy sebagai seorang influencer tuh bagaimana? Kayak awalnya tuh saya tuh agak susah, terus setelah ini saya punya banyak teman. Pokoknya coba Kak Roy ceritain dari awal sampai akhir gitu. Oke. Curhat aja nih. Curhat ya, kita curhat ya. Awalnya itu Roy pasti kalau mau apa-apa tuh masih pakai duit orang tua. Terus makin pas awal konten itu teman-teman beberapa ada yang support, beberapa yang kayak apa sih alay, mereka pegang-pegang kamera buat konten alay, kayak apa sih laki-laki tidak begitu. Iya betul. Tapi Roy sih bodo amat, karena Roy juga suka ngerekam, terus suka ngonten lah pokoknya. Ya bahkan dari suka gitu dapat rezeki, dan teman-teman yang kemarin ngomong alay-alay bahkan mereka ayo collab, ayo bikin ini, ayo kesini. Uang rokok Kak. Iya bayar. Wow. Itu tuh yang awalnya ngejek-ngejek tiba-tiba kayak uang ini kan 2.000 kah? 100 kah? Pinjam dulu 100 bikin. Iya, pinjam uang tuh paling sering. Tapi ini kita sebenarnya nggak di luar, tapi aku mau nanya, kalau minjam itu Kak Roy ngasih nggak? Kalau ngasih beberapa yang ngasih sih Roy kasih ya, tapi kalau misalnya contoh Roy kasih sekian terus kayak mereka kebanyakan sih gitu ya, tukang pinjam uang nih mana. Mereka kalau pinjam uang apalagi kalau yang tahu diri tuh mereka kasih kembali. Kalau yang tidak tahu diri kayak lupa, mereka kayak bodo amat. Terus kayak karena mereka tahu nanti kalau misalkan Kak Roy tagih nanti mereka jelek-jelekin Kak Roy, nanti mereka tuh berpikir kayak dia mana berani nanti saya jelek-jelekin dia nanti apa. Dan itu terjadi sih. Jadi contoh Roy tagih nih, karena Roy kan pasti namanya orang punya kebutuhan masing-masing. Jadi Roy pas tagih baik-baik terus dia kayak mungkin tidak suka atau mungkin caranya Roy salah menurut dia. Jadi dia ajak beberapa orang untuk tidak menyukai Roy. Akhirnya buat akun fake mungkin, terus menghujat Roy. Padahal dia yang awalnya salah, kayak dia ngutang itu tidak begitu. Jadi dia Tapi kenapa begitu maksud orang-orang ini? Biasalah, mereka ada namanya manusia itu pasti ada jiwa siriknya. Kalau kita udah menjadi seseorang atau sesuatu kayak kenapa dia bisa begini, saya tidak. Jadinya kita menjatuhkan dia, mereka menjatuhkan gitu sih. Terus aku jadi teringat sesuatu Kak Roy. Kak Roy ini kan dia buat konten A Day in My Life.
maksudnya kayak ada beberapa konten yang aku lihat Kak Roy itu ngajak jalan-jalan penggemar Kak Roy. Itu prosesnya tuh bisa ngajak jalan tuh gimana? Soalnya aku nggak pernah, kayak penasaran kan, nggak pernah lihat apa sih giveaway-nya apa sih, terus jalan-jalannya tuh kayak kenapa bisa dia ditelepon atau dipanggil atau gimana? Itu prosesnya gimana? Jadi sebenarnya Roy itu buat kayak gitu karena Roy merasa bersyukur dan berkat kalian teman-teman Roy bisa ada di titik yang sekarang. Jadi kayak self rewardnya biar teman-teman juga merasa dihargai sama Roy. Betul. Roy pilih tuh yang beruntung, Roy random, pilih terus Roy DM satu-satu. Mau nggak kita makan bareng? Random pengikut gitu ya Kak? Iya, Roy random. Gitu. Terus ngajak makan bareng tuh di DM gitu ya Kak? Iya, Roy DM terus minta nomornya, terus kita janjian. Terus sekaligus buat konten. Jadi win-win lah ya. Gitu. Aku beberapa kali kan karena kan kita kan mau podcast nih, style Kak Roy kayak, wih. Oke, dia ngajak teman-teman, ngajak followersnya, penggemarnya ke Diana makan, habis itu main ke time zone di Ramayana kalau nggak salah. Iya betul, keren sih. Berbicara tentang penggemar, kira-kira Roy punya penggemar ini kebanyakan itu dari kota mana? Atau dari Timika aja? Timika sih pastinya. Timika, Jayapura, Nabire, dan beberapa lain. Berarti sepulau Papua ya anggapannya gitu. Tapi mayoritasnya Timika. Karena kan kakak ini kan standby-nya juga di Timika ya. Iya benar. Jadi orang yang makin kenal kayak ketemu secara langsung lebih sering di Timika. Iya. Karena ini sering jalan-jalan ke Jayapura itu apa? Itu karena pekerjaan endorsement atau karena jalan-jalan aja? Jalan-jalan, dan kebetulan Roy juga awal mula konten kan pasti di Jayapura ya, karena Roy tadi cerita. Iya. Roy pas liburan di Jayapura, terus teman yang tadi oke. Jadi Roy ke Jayapura sekalian ngumpulin teman-temannya yang dari Jayapura juga biar tahu Roy gitu. Kan kebetulan Roy juga orang Jayapura loh. Oh iya? Iya. Kak Roy? Bapak Jayapura, mama Ternate. Daerah timur ya semua. Tapi Kak Roy ini kayak orang Jawa. Iya nggak sih? Iya kan? Dengan Jawa ya. Serius kayak orang Jawa. Oke, ada pertanyaan. Inspirasi tiktokers inspiratif kakak yang menurut kakak itu menjadi inspirasi kakak itu siapa? Kalau yang inspiratif tuh banyak ya, dan salah satunya ada Rizka Ray juga, yang buat Day in My Life juga. Dia orang dari mana? Dia kebetulan dia dulu di Bandung ya kalau tidak salah ya, terus tiba-tiba mungkin sudah pesat ke Jakarta lagi biar makin banyak konten yang dia bisa konten gitu. Saya kira Willy Salim. Willy Salim yang itu tuh yang dia mau iPhone. Iya, terus mau melampaui Mr. Beast. Oke, cuman kakak itu yang itu? Ada beberapa tapi yang salah satunya lah ya. Salah satunya yang paling sering di Oke. Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Ada yang kurang? Atau mungkin Kak Roy ada ingin menyampaikan isi hati lain selain itu kayak tentang bocil-bocil yang di rumah mungkin ibarat kata emang saya influencer tapi saya punya rumah itu bukan tempat umum. Itu penting nggak? Tolong nggak sampaikan nggak? Sebenarnya kalau teman-teman datang ke rumah tidak masalah, cuman ya ingat waktu lah kalau buat Roy ya. Benar. Iya. Berarti ada yang sampai jam 12 malam gitu ya? Kalau jam 12 sampai jam 1 ada. Oh wow. Oke. Tapi Roy tidak masalah, mungkin mereka excited, tapi mungkin mereka saking excitednya ya, mungkin tidak sabar untuk besok mau ketemu, akhirnya malam. Tapi Roy tidak masalah buat teman-teman semua. Terima kasih udah selalu support Roy sampai ada di titik sekarang. Wow. Ya benar. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Oke, karena podcast kita di sore hari ini berjalan dengan lancar dan sudah selesai, jadi kita mau penutupan. Sebelum penutupan kita harus mempromosikan media kita. Diana, silakan. Halo sobat-sobat RHP sekalian. Jadi untuk sobat RHP, kalau kalian ingin menonton kita punya podcast ini atau kita punya tayangan ini, jangan lupa untuk follow kita punya akun YouTube yaitu Antar Papua TV. Jadi jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi atau notifikasi dari kita. By the way, kita juga punya media sosial lainnya nih, yaitu kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter juga, namanya Antar Papua. Twitternya udah diganti jadi X. Oh, jadi X. Iya. Oke, lanjut. Oke, nah terus kita juga punya akun TikTok. Kita punya 2 akun TikTok, yaitu Antar Papua dan juga Radio Antar Papua. Antar Papua untuk apa? Antar Papua itu supaya kalian bisa mendapatkan berita-berita terbaru mengenai Papua, terkhususnya Timika. Ya, jadi berita yang ada di website itu nanti masuk ke TikTok kita yang Antar Papua. Benar sekali. Dan kalau untuk
kalau misalnya sobat-sobat sekalian mau menonton hiburan atau mungkin mau menonton ketika kita sedang live ya, kalian bisa nonton di Radio Antar Papua ya. Jadi untuk sobat-sobat RAP sekalian jangan lupa di follow, like dan juga share kita punya video ketika sedang FYP di kalian punya beranda begitu sobat. Dan untuk informasi selengkapnya kalian bisa cek di kita punya halaman website yaitu antarpapua.com. Iya, di situ juga ada berita-berita yang sangat terhot ya, yang terpanas dari Antar Papua. Jadi kalau kalian mau baca berita secara formal biasanya bapak-bapak itu suka website. Jadi baca di antarpapua.com. Di situ berita-berita terpercaya dan terbaru ada di situ. Yaps. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan guys, dan sampai jumpa lagi nanti di kita punya podcast berikutnya bersama Arinisa di sini dan Janet di sini, dan terima kasih untuk Kaloy. Yeay.